Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alfi Razak dengan nomor induk mahasiswa 2008031020051. Di sini saya akan membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, pengertian dari BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, sejarah singkat Bank Perkreditan Rakyat. Berawal dari keinginan untuk membantu petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang atau rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang tinggi, sehingga lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Dan sekilas runtutan sejarah Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, pada abad ke-19 dibentuk lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa. Selanjutnya, pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa, atau BKPD. Pada awal 1970-an, didirikan lembaga Dana Kredit Pedesaan atau yang disebut dengan LDKP oleh pemerintah daerah. Di tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 1988 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian Bank Perkreditan Rakyat baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Di tahun 1992, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Menurut PP Nomor 71 Tahun 1922, lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan juga lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997. Selanjutnya, larangan-larangan dalam Bank Perkreditan Rakyat. Jadi, yang pertama yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam VA kecuali sebagai PVA dengan izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Dan yang ketiga yaitu melakukan penyertaan modal. Selanjutnya yaitu BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Jadi, batas maksimum pemberian kredit adalah jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh satu bank kepada peminjam tertentu. Dalam memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit, satu bank harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu yang pertama, penanaman dana, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat hutang pemerintah Indonesia. Dan yang kedua yaitu penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia. Dan yang selanjutnya, beberapa pinjaman mungkin diizinkan dengan batas pinjaman khusus. Jadi, yang pertama, pinjaman yang dijamin dengan tagihan lending atau resi gudang. Jadi, yang kedua, cicilan kertas konsumen. Jadi, penentuan batas maksimum pemberian kredit bank sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Jadi, dalam ilmu investasi, diversifikasi investasi akan menurunkan risiko. Jadi, batas maksimum pemberian kredit merupakan penerapan dari konsep tersebut. Selanjutnya yaitu pelampauan batas maksimum pemberian kredit. Jadi artinya yaitu selisih lebih antara presentasi batas maksimum pemberian kredit yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank. Penyebab pelampauan batas maksimum pemberian kredit: yang pertama, penurunan modal bank. Yang kedua, perubahan nilai tukar. Yang ketiga, perubahan nilai wajar. Yang keempat, penggabungan usaha atau perubahan struktur kepengurusan. Dan yang terakhir, perubahan ketentuan. Selanjutnya yaitu yang termasuk pihak terkait antara lain. Yang pertama, pemegang saham perorangan minimal 10%. Yang kedua, pemegang saham berbentuk perusahaan minimal 10%. Yang ketiga, komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank. Yang keempat, pihak yang mempunyai hubungan keluarga. Yang kelima, perorangan yang mempunyai saham minimal 25% dari perusahaan sesuai poin 2. Yang selanjutnya, perusahaan yang dimiliki oleh pihak 1 sampai dengan 5 sebesar 10%. Selanjutnya, perusahaan yang operasional, pengawasan, dan keputusannya dipengaruhi oleh pihak nomor 1 sampai dengan 5. Selanjutnya yang terakhir, anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank 25% dari modal bank. Selanjutnya yaitu pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit. Yang pertama, kredit yang diberikan. Yang kedua, surat berharga. Yang ketiga, penempatan pada bank lain. Yang keempat, tagihan akseptasi. Yang kelima,
transaksi rekening administratif. Yang keenam, transaksi derivatif. Dan yang terakhir, penyertaan. Batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait ditetapkan maksimal 10%. Jadi, dari modal bank pihak terkait tersebut adalah perseorangan atau perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank. Jadi, melalui hubungan kepemilikan dan juga kepengurusan maupun keuangan. Jadi di sini ada rumus beberapa dalam batas maksimum pemberian kredit. Yang pertama, formulasi pelampauan batas maksimum pemberian kredit didefinisikan sebagai berikut, yaitu penyediaan dana pada tanggal pelaporan batas maksimum pemberian kredit dibagi modal pada tanggal laporan batas maksimum pemberian kredit dikali 100% dikurangin batas maksimum pemberian kredit. Yang rumus kedua, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan rumus penyediaan dana pada saat pemberiannya dibagi modal pada saat penyediaan dana dikali 100% dikurangin batas maksimum pemberian kredit. Pihak yang tidak terkait bank perkreditan rakyat. Yang pertama, ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank perkreditan rakyat. Yang kedua, satu kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 30% dari modal bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, bagi pihak yang terkait bank perkreditan rakyat, ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank perkreditan rakyat dan penyediaan satu orang direksi dan satu orang komisaris. Bank perkreditan rakyat yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan batas maksimum pemberian kredit diwajibkan menyampaikan action plan kepada otoritas jasa keuangan dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu laporan-laporan dalam bank perkreditan rakyat. Yang pertama, laporan bulanan. Yang kedua, laporan batas maksimum pemberian kredit. Yang ketiga, laporan keuangan publikasi. Yang keempat, laporan pengaduan nasabah. Dan yang terakhir, laporan tahunan. Di sini saya akan menjelaskan laporan tahunan. Jadi, Bank Perkreditan Rakyat wajib menyampaikan LKT kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan total aset 10 miliar atau lebih wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia yang disertai dengan surat komentar dan disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya. Yang kedua, bagi bank perkreditan rakyat yang memiliki total aset kurang dari 10 miliar, LKT yang disampaikan adalah LKT yang telah dipertanggungjawabkan direksi atau yang setingkat kepada RUPS atau rapat anggota dan disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun buku berakhir. Yang ketiga yaitu laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca,
laporan komitmen dan kontingensi, perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sekian materi dari saya tentang Bank Perkreditan Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.